Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia dari Guru SD Islam Terpadu Darul Abror. Di sini saya akan menampilkan video best practice saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Alasan kenapa saya memilih pembelajaran berdiferensiasi karena situasi di kelas saya, siswanya cenderung bosan, kemudian tidak mau kondusif, dan proses pembelajarannya juga tidak aktif, seperti dilihat pada video berikut ini. Sebelum saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya menerapkan pembelajaran metode biasa, sehingga membuat anak-anak memang cenderung bosan. Dan anak-anak tidak kondusif di dalam kelas. Bahkan anak-anak juga tidak aktif saat belajar. Mereka hanya diam dan keluar masuk kelas. Dan dari sinilah saya mengambil pelajaran, ternyata selama ini pembelajaran saya salah, sehingga tantangan saya yang harus saya hadapi yaitu saya harus mampu memanfaatkan waktu seadanya sesuai jam pelajaran saya. Kemudian saya juga harus bisa menghadapi siswa generasi Z. Kemudian setelah saya refleksi diri, akhirnya saya mengambil aksi berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian mencari referensi pembelajaran dari YouTube, dan akhirnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak itu belajar itu sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi melakukan proses pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kurikulum mereka. Akhirnya saya sedikit mendapatkan pencerahan. Kemudian saya juga mencari referensi pembelajaran berdiferensiasi dari YouTube, dan kemudian juga saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas saya. Lalu saya pun merancang pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, diawali dengan pendataan siswa. Teka-teki pertama, coba lebih fokus ya. Kira-kira kelompok ekonomi ini menurut kamu itu apa sih? Ciri-cirinya untuk membantu dia kecil. Oh iya, ini ada beberapa macam, nggak cuma satu loh. Kalau rasanya sih manis juga nih. Kamu pasti udah tahu kan? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Ayo, yang belum jawabannya. Betul, ini adalah jamu. Mereka tidak mau berhenti ice breaking menebak kata, tetapi karena waktunya saya mengajar terbatas, makanya saya cukupkan cuma 2 teka-teki saja. Ayo, kalian udah belum jawabannya? Dan betul, ini adalah kembang. Nah, jadi setelah SPP tadi bagaimana? Udah refresh otaknya? Bisa semua konsentrasi? Bisa. Kemudian saya memberikan pembelajaran matematika melalui media Infocus. Dari sinilah pembelajaran diferensiasi itu dimulai. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar cara menghitung luas permukaan, keliling, dan volume kubus. Nah, di sini sudah kita siapkan gambar sebuah kubus ya. Adapun sifat-sifat kubus, poin yang pertama. Dari sini bisa kita lihat bersama, anak-anak lebih antusias belajar menggunakan media Infocus. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, sehingga mereka memperhatikan semua penjelasan dari media tersebut. Yang dia
Nah, ini lembar kerjanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, dan di sini ada kelompok-kelompok anak sudah saya bagi sesuai dengan pemetaan kebutuhan yang mereka. Disinilah diferensiasi proses itu saya lakukan, yaitu dengan pembelajaran metode diskusi dan juga performa masing-masing dari kelompok yang telah saya bagi. Nah, di sini bisa kita lihat kelompok 1 atau kelompok anak yang paham utuh, mereka mengerjakan sendiri lembar kerja mereka. Kemudian kelompok yang kedua yaitu anak yang paham sebagian, saya minta mereka berdiskusi sesama temannya. Dan kelompok yang TP atau perlu bantuan khusus, anak yang tidak paham, maka saya bimbing lebih dekat lagi atau lebih khusus lagi. Nah, inilah contoh lembar kerja siswa yang saya buat sesuai dengan tingkat pemahaman mereka masing-masing. Kemudian diferensiasi produknya, yaitu masing-masing kelompok menghasilkan jawaban yang berbeda-beda. Luas adalah 6 kali R. Karena di sini R-nya adalah 5. Jadi gunakan lambat yang hasilnya adalah 1. Oke, tepuk tangan semuanya. Inilah hasil kerja kelompok kami tentang kubus. Banyaknya kubus 1 cm, volumenya 1. Saya teman-teman, ini soal kami tentang kubus. Yang nomor 1, 4, yang nomor 2, 5, yang nomor 3, 5. Dari presentasi tersebut terlihat anak-anak lebih percaya diri karena mereka mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing sesuai dengan pemahamannya mereka. Kemudian saya juga menilai dari hasil kerja kelompok mereka dan membacakan hasilnya kepada setiap kelompok. Akhirnya guru merasa puas dan anak-anak juga senang untuk belajar. Setelah itu saya minta testimoni dari siswa. Bagaimana dan tentunya pembelajaran pasti kita hari juga ada ini? siswa yang merasa biasa saja karena tidak bisa dipungkiri semua siswa itu bersikap yang sama. Enak, menyenangkan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya sangat menyenangkan karena kami bisa belajar sesuai karakteristik kami. Setelah saya belajar menggunakan media, saya lebih mengerti pelajaran matematika. Kami belajar matematika didampingin oleh Umi dan saya lebih paham. Saya lebih suka pelajaran matematika dan saya lebih giat belajar. Jadi demikianlah hasil best practice saya yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat buat guru-guru hebat sedunia. Baikkan hasil akhir dari pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu siswa belajarnya menjadi lebih aktif, yang kedua pembelajaran menjadi menyenangkan, dan yang ketiga tidak ada lagi yang namanya siswa tertekan karena mereka belajar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekolah penggerak, salam merdeka.